Di Jerman, detektif Interpol Louis menyaksikan rekannya Thomas bertemu dengan seorang informan misterius yang menjanjikan informasi menarik tentang IBBC, Bank Bisnis dan Kredit Internasional. Dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah, jadi Thomas membuatnya bersumpah dia akan membawa bukti fisik yang sebenarnya dari intelnya untuk pertemuan mereka berikutnya sebelum dia pergi. Dalam perjalanan keluar, dia menelepon asisten jaksa Eleanor untuk memberitahunya sedikit informasi yang dia ketahui, dan ketika hendak menyeberang jalan, dia tiba-tiba meraih lengannya, muntah, dan jatuh pingsan ke tanah. Begitu Louis menyadari hal ini, dia berlari ke arah Thomas untuk memeriksanya, tetapi dia akhirnya tertabrak mobil dan jatuh pingsan juga. Louis kemudian bangun di rumah sakit dalam keadaan sehat, tetapi Thomas sudah meninggal. Ketika dia mengidentifikasi jenazah di kamar mayat, dokter menjelaskan bahwa itu adalah serangan jantung, tetapi Louis tidak mempercayainya dan memeriksa ulang jenazah tersebut. Hal ini memungkinkan dia untuk melawan bekas luka jarum suntik kecil di leher Thomas, jadi Louis meminta untuk memanggil polisi untuk otopsi yang tepat karena baunya seperti pembunuhan. Sementara itu di kantor Kejaksaan Negeri di New York, Eleanor mencoba meyakinkan rekan kerjanya bahwa kontak yang dibuat Thomas ini mungkin merupakan terobosan yang mereka butuhkan, tetapi dia ditanggapi dengan skeptis karena jika penyelidikan berlanjut, itu mungkin akan menabrak birokrasi. Percakapan mereka terganggu oleh telepon dari Louis, yang memberitahu mereka tentang kematian Thomas, sehingga Eleanor harus segera terbang ke Berlin. Beberapa waktu kemudian, Eleanor dan Louis bertemu dengan polisi federal. Mereka menjelaskan ada indikator yang menunjukkan keracunan hidrosianik, tetapi polisi menganggap itu sebagai bukti tidak langsung dan menunjukkan bahwa tes tersebut negatif untuk racun. Oleh karena itu mereka tidak dapat melihat alasan mengapa mereka harus percaya ini bisa menjadi pembunuhan. Eleanor dan Louis tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka telah menyelidiki IBBC selama 2 tahun sejak mereka menerima intelijen berkorelasi yang menunjukkan bahwa bank ini telah menjadi pilihan untuk hal-hal seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan senjata. Informan yang ditemui Thomas, yang masih belum mereka ketahui identitasnya, mungkin juga sudah meninggal atau menghilang karena mereka belum bisa menghubunginya selama 12 jam. Polisi tidak senang mereka tidak diberitahu tentang semua ini sebelumnya dan menjelaskan bahwa tanpa bukti yang lebih baik daripada teori acak, mengejar IBBC tidak akan terjadi di Jerman. Mereka juga mengingatkan Louis untuk berhati-hati dengan tindakannya karena sejarahnya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Eleanor ingin tahu apa yang dilakukan Louis di masa lalu untuk peringatan seperti itu, tetapi Louis menolak menjelaskan. Sementara itu di sebuah museum di Berlin, eksekutif IBBC Wexler bertemu dengan konsultan untuk menyampaikan berita besar. Kandidat Perdana Menteri Italia dan produsen senjata Calvini telah membatalkan kesepakatannya dengan bank, jadi konsultan harus menjaganya. Beberapa waktu kemudian, Louis sedang memeriksa berita dan menemukan bahwa wakil presiden senior akuisisi IBBC, Clement, telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang misterius. Keesokan paginya di markas besar Interpol di Prancis, atasan Louis, Victor, menemukannya di awal kantor yang dikelilingi oleh penelitian. Louis yakin Clement adalah informan Thomas dan dia dibunuh karena mengadu karena waktu laporan kecelakaan gendarmeri tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Jonas, ketua IBBC. Louis ingin pergi ke Luxembourg untuk berbicara dengan Jonas dan menangkap kebohongannya, tetapi Victor menolak, mengingatkan Louis bahwa dia bukan polisi lagi. Louis berubah pikiran dengan menunjukkan bagaimana IBBC terus-menerus diblokir oleh kompleksitas hukum internasional dan melakukan perjalanan ke kantor IBBC, di mana dia melihat Jonas bersama Wexler namun diabaikan oleh mereka. Sebaliknya, Louis diterima oleh White, penasihat hukum bank, dan komisaris gendarmeri. Louis marah karena dia tidak bisa bertemu dengan Jonas seperti yang dijanjikan, tapi dia tetap menjelaskan alasan kunjungannya, menunjukkan perbedaan waktu antara laporan dan pernyataan Jonas. Komisaris mengambil laporan tersebut dan segera memberitahunya bahwa itu hanyalah kesalahan pengetikan dari karyawannya. Louis tidak punya pilihan selain pergi tanpa perlawanan, dan dalam perjalanan keluar, dia mendapat telepon dari Eleanor yang memberitahunya bahwa analisis racun lengkap yang mereka lakukan pada tubuh Thomas tidak meyakinkan, kadar sianida dalam darahnya tidak tinggi. Cukup untuk dihitung sebagai keracunan.
Hal ini membuat Louis sangat paranoid sehingga ketika seseorang secara tidak sengaja menabraknya, dia berbalik dan menangkap orang itu dengan agak kasar karena mengira mereka mencoba meracuninya juga. Tapi itu hanya klien acak bank. Sore harinya, Eleanor terus menelepon istri Clement untuk menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu. Wanita malang itu tidak ingin diganggu lagi, tetapi Eleanor menunjukkan bahwa suaminya mungkin terbunuh dan tidak mengalami kecelakaan, jadi dia memberinya nomor telepon jika dia mengingat sesuatu. Beberapa detik kemudian, Eleanor menerima pesan dari istri Clement yang mengatakan dia tidak tahu suaminya bertemu dengan Interpol, tetapi ketika sampai pada masalah senjata ilegal, dia berhubungan dengan Calvini. Sementara Louis muncul di rumah Victor untuk memberitahunya bagaimana bank membayar gendarmeri untuk mengubah laporan. Victor ingin Louis masuk, tetapi Louis mengambil ponsel Victor dan menghancurkannya, menemukan bak tersembunyi di dalamnya. Victor setuju untuk mengajak anjingnya berjalan-jalan untuk berlindung saat mereka berbicara di luar, dan Louis menjelaskan bahwa dia juga menemukan serangga di tempatnya, sama seperti Eleanor. Victor ingin memberitahu atasan mereka tentang hal ini tetapi Louis menghentikannya, menjelaskan bahwa jika mereka membunyikan alarm, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap orang-orang ini secara rahasia. Louis menunjukkan kepadanya foto Clement berdiri bersama Calvini dan menjelaskan apa yang telah diketahui Eleanor sejauh ini, sehingga Victor memberinya izin untuk bepergian ke Milan. Sementara itu, seorang penembak jitu misterius sedang menembakkan peluru khusus yang dia masukkan ke dalam kotak dan dikirim ke Italia, di mana peluru itu diambil oleh Kapten Polisi Barillo. Beberapa hari kemudian, Louis dan Eleanor tiba di Milan dan bertemu dengan Inspektur Ceruti, yang bertugas mengawasi rapat umum politik terbaru Calvini. Sambil menunggu untuk diterima, Eleanor menunjukkan bahwa dia dapat memberitahu Louis tidak makan atau tidur nyenyak dan mengingatkannya untuk merawat dirinya sendiri dengan lebih baik karena dia tidak dapat membuatnya jatuh seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Eleanor mengetahui hal ini karena dia akhirnya menelepon halaman dan menemukan Louis pergi setelah dia mencoba menyelidiki IBBC di sana. Kesaksiannya adalah lelucon, kasusnya berantakan, dan Louis yang marah membentak dan menyerang asisten komisaris. Louis menunjukkan bahwa versi resminya tidak benar, saksinya solid, tetapi tiba-tiba AC-nya memaksanya untuk melepaskannya dan 3 hari kemudian, saksi dan keluarganya semuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Ketika Louis dan Eleanor akhirnya bertemu Calvini, mereka diingatkan bahwa percakapan ini tidak direkam. Calvini menjelaskan bahwa Jonas sedang mencoba menjadikan IBBC sebagai perantara eksklusif senjata kecil China ke dunia ketiga, dan kesepakatan rudal yang mereka coba keluarkan dari Calvini adalah pintu gerbang transaksi. Louis tidak yakin berapa banyak keuntungan yang didapat bank dari ini, jadi Calvini harus menjelaskan ini bukan tentang keuntungan, ini tentang kontrol. Mereka tidak ingin mengendalikan konflik, mereka ingin mengendalikan hutang yang diciptakan oleh konflik. Itulah inti dari industri perbankan, Anda mengendalikan utang, Anda mengendalikan segalanya, termasuk negara itu sendiri. Selama rapat umum, seorang penembak jitu muda bersembunyi di sebuah hotel di seberang jalan dan ketika stopwatch-nya mencapai 1 menit, dia menembak ke arah Calvini, tetapi tembakannya gagal. Tembakan kedua datang dan memang membunuh Calvini, tapi peluru ini tidak berasal dari orang yang sama. Saat kerumunan mulai panik, Louis dan Eleanor keluar dari kafe untuk melihat apa yang terjadi, dan Barillo membawa orang-orangnya ke dalam hotel, sudah mengetahui di mana penembak jitu itu berada dan berpura-pura melihatnya di jendela. Polisi menemukan penembak jitu mencoba melarikan diri dan menembaknya di tempat. Lalu Barillo menanam peluru yang dia terima melalui pos agar terlihat seperti orang ini benar-benar membunuh Calvini. Louis memperhatikan polisi memasuki hotel dan masuk ke dalam juga, menemukan konsultan melarikan diri melalui pintu belakang, jadi dia mengikutinya ke jalan dengan Eleanor dan Ceruti di belakangnya. Begitu berada di luar, mereka tidak dapat melihat konsultan dimanapun, tetapi Eleanor mendekati sebuah mobil dengan seseorang di dalamnya. Ini memang konsultan, yang menabraknya dengan mobil sebelum pergi. Eleanor baik-baik saja tetapi dia hampir tidak bisa bergerak, jadi Ceruti menerima untuk tinggal bersamanya dan memberikan senjatanya kepada Louis untuk mengejar penjahat itu. Louis mengejar mobil tersebut dan menangkapnya saat berhenti di lampu merah, tetapi saat dia mendekat, konsultan sudah meninggalkan kendaraan tersebut.
Sementara itu Jonas sedang mencoba merundingkan penjualan senjata lain dengan seorang jenderal yang bekerja untuk RFF ketika sekretaris menyela dia karena dia dibutuhkan di tempat lain. White dan Wexler memberitahu Jonas tentang kematian Calvini dan berkomentar bahwa mereka harus menunggu sampai pihak berwenang menyelesaikan masalah tersebut untuk mendekati putra Calvini tentang kesepakatan rudal, tetapi Jonas tidak setuju. Dia tidak ingin mengambil risiko komplikasi dengan penjualan, yang berarti mereka harus mendekati putra-putranya sekarang karena mereka akan tetap melakukan kesepakatan jika bukan karena ayah mereka. Sore harinya, Ceruti memberitahu Eleanor dan Louis tentang petunjuk yang dia temukan sejauh ini. Penembak jitu yang tewas adalah anggota Brigade Merah, dan pria yang mereka ikuti mengendarai mobil curian. Mereka tidak dapat menemukan cetakan lift, serat, atau residu, dan tidak ada yang melihatnya pergi. Jadi cerita resmi menyalahkan Brigade Merah atas pembunuhan tersebut. Louis tidak mempercayainya dan mengira pria itu telah dijebak, jadi dia meyakinkan Ceruti untuk membiarkan dia dan Eleanor melihat-lihat TKP. Dengan menggunakan 2 tongkat bendera pada lubang peluru yang tersisa di kolom, mereka mengikuti arah datangnya peluru. Kemudian Louis melihat melalui lubang untuk melihat satu berasal dari ruangan tempat mereka menemukan dan membunuh penembak jitu, tetapi yang lain berasal dari hotel. Atap. Louis dan Eleanor pergi ke atap dan menemukan banyak ruang untuk bersembunyi penembak jitu. Karena penembak jitu yang tewas membawa stopwatch, Louis berpikir itu bisa disinkronkan, tetapi Eleanor menunjukkan masalah. 2 selongsong peluru telah ditemukan di dalam ruangan dan balistik memastikan mereka cocok dengan senjatanya, jadi tidak ada cara untuk menjelaskan di mana letaknya. Peluru kedua berasal atau dari mana peluru ketiga. Louis tidak yakin apa yang harus dilakukan sampai dia menemukan genangan air, dan dia membawa tim khusus untuk mengeluarkan air dengan mesin khusus, menemukan jejak kaki yang terlihat sangat familiar. Ketika mereka kembali ke kantor, Louis menunjukkan kepada Eleanor dan Ceruti bahwa dia memiliki foto jejak kaki yang sama dari TKP di mana mantan direktur eksekutif IMF terbunuh tahun lalu. Ceruti mengirim jejak kaki ke lab dan memastikan ada kemungkinan besar akan cocok. Mereka juga mengetahui bahwa alasan mengapa mereka memiliki pola tapak tertentu adalah karena itu milik sepatu khusus yang dibuat untuk penyangga kaki logam. Louis meminta petunjuk ini untuk dikirim ke FBI untuk mengonfirmasi pertandingan tersebut, tetapi sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, Barilo muncul dan memberitahu mereka bahwa Louis dan Eleanor harus meninggalkan negara itu karena ini adalah penyelidikannya. Sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan Ceruti untuk membantu karena Barilo mendapat otorisasi dari atasan Interpol mereka. Kemudian di bandara, Eleanor melihat detektor logam dan menyadari bahwa jika penembak jitu kedua meninggalkan negara itu, kamera keamanan seharusnya menangkapnya melepas penyangga kaki logam untuk lulus pemeriksaan. Ceruti menggunakan kekuatan polisinya untuk berbicara dengan penjaga bandara dan memberi mereka akses ke rekaman. Tetapi konsultan sulit dilihat karena dia tahu di mana kamera berada dan dia selalu memalingkan wajahnya. Seorang pegawai bandara memeriksa log penerbangan dan memastikan orang ini meninggalkan negara itu dan sudah berada di New York. Louis dan Eleanor juga pergi ke New York, di mana seorang kapten dari NYPD menugaskan detektif Watt dan Ornelas untuk membantu mereka. Mereka memiliki beberapa cuplikan dari konsultan yang bergerak melalui bea cukai, akhirnya memungkinkan mereka untuk melihat wajahnya, dan ide yang dia gunakan dilampirkan ke alamat mati. Mereka pikir dia tinggal di kota, karena seorang pria dari Affable Impressions menelepon dan mengkonfirmasi bahwa jejak kakinya cocok. Pola tapak penyangga itu eksklusif untuk sepatu yang diproduksi di sini di New York dan mereka memiliki nama dokter yang menjualnya. Sementara Eleanor kembali ke kantor untuk menenangkan atasannya yang mengira dia bermain api, Louis dan para detektif mengunjungi dokter Isaacson, yang hanya menerima untuk membantu ketika Louis memberitahu dia bahwa ada pasiennya yang telah membunuh banyak dokter dan dia mungkin berikutnya. Isaacson setuju untuk memberi mereka akses ke filenya, tetapi dia tidak mengenali konsultan ketika dia menunjukkan gambar. Sementara itu Jonas mendapat telepon dari Wexler dan yang lainnya, yang memperingatkannya tentang Louis dan Eleanor berada di jalur yang benar. Jonas tidak ingin menghentikan negosiasi dengan Calvini bersaudara, jadi dia setuju menyingkirkan konsultan adalah pilihan terbaik mereka untuk menyingkirkan Interpol. Setelah bekerja semalaman, Watt menemukan file milik beberapa, Gabriel Hansen, yang tidak dikenali Isaacson karena dia adalah pasien yang ditangani oleh rekannya. File ini sangat mencurigakan karena alamatnya adalah PO Box, dia selalu membayar tunai, tidak ada gambar diagnostik, dan nomor teleponnya milik tenggat waktu.
Ada juga huruf GT yang tertulis di sebelah setiap log kunjungan, dan Isaacson menjelaskan bahwa itu berarti mereka memanggil taksi Go untuk pria tersebut karena mereka memiliki akun suap dengan perusahaan tersebut. Mereka mengirim semua petunjuk ini ke kantor polisi dan mendapatkan alamat sebagai balasannya. Dalam perjalanan mereka untuk memeriksanya, Louis menelepon Eleanor untuk memberitahu dia tentang petunjuk itu. Eleanor memintanya untuk bergegas karena atasannya mengancam akan segera menutup kasus jika mereka tidak menemukan apapun. Ketika Louis dan para detektif sampai ke alamat tempat taksi meninggalkan konsultan setelah setiap janji temu dengan dokter, mereka menemukan tempat kosong. Saat mereka memutuskan kemana harus pergi selanjutnya, Ornelas menyeberang jalan untuk sarapan dan melihat konsultan lewat. Dia segera memberitahu mitranya dan mereka mulai mengikutinya melalui jalan-jalan, memperhatikan bagaimana konsultan berhenti di telepon umum untuk menerima pesan dengan lokasi pertemuan berikutnya, yang kebetulan adalah Museum Guggenheim. Ketiganya menemukan The Consultant duduk di sebelah Wexler, yang dikenali Louis dari kunjungannya ke IBBC, tetapi mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Konsultan mengira dia akan segera tersingkir, tetapi Wexler memberinya instruksi untuk membunuh Louis. Setelah pertemuan kecil mereka selesai, Ornelas mengikuti Wexler dalam perjalanan keluar, dan Louis serta Watt mengawasi konsultan. Sayangnya, dekorasi museum memperlihatkan kehadiran mereka dalam pantulannya dan keduanya terpaksa keluar untuk melakukan penangkapan sekarang. Konsultan memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka membawanya pergi, dan seperti yang dia prediksi, tiba-tiba sekelompok preman dari IBBC muncul dan menembak konsultan dan Watt. Detektif itu tewas di tempat, tetapi konsultan mengenakan rompi anti peluru dan selamat. Preman terus menembaki mereka dan Louis balas menembak, membunuh beberapa pria sambil berjalan kembali ke konsultan, yang juga menembak balik dan menawarkan Louis untuk bekerja sama jika mereka ingin bertahan hidup. Louis menerima, dan setelah membantunya melepaskan rompi agar dia bisa bernapas lagi, mereka berdua bersembunyi di koridor, di mana telinga Louis terkena peluru. Mereka membuat gangguan dengan mendorong kursi roda keluar, memberi mereka kesempatan untuk berlari keluar dan menembak sekelompok preman lainnya. Orang-orang itu terus berdatangan, dan konsultan kali ini dipukul untuk selamanya, jadi Louis menembak kandil untuk membuatnya jatuh di atas preman, mendapatkan celah untuk melarikan diri dengan konsultan sebelum polisi tiba. Sayangnya konsultan meninggal sebelum dia dapat memberikan informasi apapun. Di malam hari, Eleanor berusaha keras untuk menyelamatkan Louis dari kantor polisi. Dia juga membawa laporan intelijen khusus tentang Wexler. Setelah menghindari beberapa mobil yang mencoba menghentikan mereka pergi, Eleanor membawa Louis ke stasiun Ornelas, tempat dia mengurung Wexler di sebuah kantor. Louis berbicara dengannya, mengungkapkan bahwa dia tahu Wexler dulu memperjuangkan nilai-nilai komunis, tetapi Wexler menjelaskan bahwa dia terjebak dalam jaringan sistem yang korup. Dia juga menganggap ide keadilan Louis adalah ilusi karena IBBC memiliki kontak di mana-mana. Jadi mencoba membawa mereka ke pengadilan tidak ada gunanya, mereka hanya akan membayar polisi dan hakim. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan mereka adalah bekerja di luar hukum. Memahami Wexler juga ingin balas dendam, Louis menyuruh Eleanor untuk menjauh dari kasus ini sebelum mereka mendapatkannya juga. Dia akan mengurus penjahat ini dari bayang-bayang, dan dia ingin Eleanor memberitahu semua orang bahwa dia melarikan diri dari tahanan, yang akan mudah dipercaya berkat sejarahnya. Kemudian di Italia, Calvini bersaudara membatalkan pertemuan mereka dengan IBBC setelah Louis memberitahu mereka bahwa bank telah membunuh ayah mereka. White dan timnya dikeluarkan dari kantor Calvini, dan White menelepon Jonas untuk memberitahu dia apa yang terjadi, tetapi dia tidak pernah berhasil kembali ke kota. Polisi tidak dapat menemukan mobil atau pengemudinya, jadi mereka menganggap Calvini bersaudara mengirimi mereka pesan. Wexler menunjukkan bahwa mereka dapat menjual rudal lama mereka yang rusak kepada Sunai, orang yang menjual kepada pemerintah Israel, dan membuatnya diam dengan sejumlah uang. Jonas mengesahkan rencananya dan Wexler mengatur pertemuan dengan Sunai sebelum menelepon Louis untuk memberi tahu detailnya. Keesokan harinya di pemakaman di Istanbul, sementara Jonas menunggu Sunai, Wexler berpura-pura membutuhkan kamar mandi dan bertemu dengan Louis secara rahasia untuk memberinya tape recorder dengan radio yang terhubung ke bak tersembunyi yang dipasang Wexler di jaket Jonas. Louis perlu merekam bagian di mana Jonas memberitahu Sunai tentang misil yang rusak, lalu mereka dapat membagikannya dengan semua klien IBBC sehingga mereka tahu bahwa itu adalah penipuan.
Ini akan membuat semua orang membatalkan pesanan mereka dan bank akan runtuh. Begitu Sunai tiba, Jonas memintanya untuk mengunjungi katakombe bersamanya untuk berbicara secara pribadi. Louis telah mengawasi mereka dari jarak yang aman, tetapi ketika orang-orang itu turun ke dalam terowongan, sinyalnya mulai gagal, jadi Louis harus mengikuti mereka sementara Wexler menunggu di luar dan didekati oleh orang misterius. Di dalam terowongan, Louis berhasil bersembunyi di balik tiang untuk sementara waktu dan mendengar orang-orang itu mendiskusikan pengiriman senjata. Namun bahkan sebelum mereka mulai menyentuh subjek misil yang rusak, Louis menabrak sekelompok kelelawar yang memperingatkan penjaga akan kehadirannya, dan dia dikeluarkan tanpa merekam bagian terpenting. Pada saat Jonas dan Sunai keluar, mereka telah menyelesaikan pertemuan mereka dan akan berpisah. Jonas mendekati Wexler hanya untuk menemukannya tewas, jadi alih-alih pergi dengan mobilnya, dia memutuskan untuk pergi ke jalan dan bersembunyi di tengah keramaian. Louis juga mendekati Wexler dan setelah mengambil pistol yang dia sembunyikan di pakaiannya, dia mengejar Jonas, yang melihat Louis datang dan mencoba melarikan diri dengan berlari di atap. Ketika Jonas terjebak di jalan buntu, dia memberitahu Louis bahwa membunuhnya tidak ada gunanya karena orang lain akan mengambil posisinya dan IBBC akan terus berjalan, yang membuat Louis ragu. Pada saat itu, seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Calvini bersaudara muncul dan membunuh Jonas, berterima kasih kepada Louis karena telah mempermudah pekerjaannya. Louis dibiarkan tercengang, tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena penyelidikannya tidak menghasilkan apa-apa. Seperti prediksi Jonas, nanti ada orang lain yang mengambil alih posisinya dan IBBC terus berkembang. Namun taktik agresif dan pertumbuhan mereka yang luar biasa menjadi terlalu mencurigakan bahkan bagi pemerintah, sehingga Senat Amerika akhirnya mengizinkan Eleanor melakukan penyelidikan penuh.